Kan kita tips bagaimana mencari ilmu, bagaimana kamu punya waktu, bagaimana kamu mengatur waktumu agar waktumu itu tidak hilang sia-sia. Taksimu auqat, bagaimana kamu membagi waktu-waktumu untuk mencari ilmu. Nah, jadi ini bisa jadikan contoh ya bagi kita untuk biar jadi orang alim seperti apa. Bagaimana program jadi orang alim? Seperti apa programnya orang alim? Faiza a'adta darsaka ila waqti duhal a'la fasalli duha 8 rakaat. Masya Allah. Jadi kamu usahakan ilmu yang kamu dapat itu diulang ya, ahsannya lebih baiknya itu setelah subuh ya, karena mengulang atau belajar itu juga bagian dari zikir seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Fa idza adatta darsaka ila waqti duhal a'la fasalli duha 8 rakaat ya. Setelah itu, setelah sholat duha ya, maksudnya sholat duhanya ini sholat duha a'la ya, maksudnya seperti jam 10 ya, udah jam setengah 11 gitu. Setelah itu tsumma tasyaghal bi mutala'atin aw naskhin ila waqtil asr. Ya karim, ini mungkin berat ya. Kemudian setelah itu belajar lagi ya, belajar tentunya ada qailulah di sana, ada sholat zuhur. Setelah itu belajar lagi, belajar ila waqtil asri, sampai waktu asar. Setelah itu sholat asar ya, habis sholat asar summa ud ila darsika, balik lagi belajar lagi. Setelah asar belajar lagi, mim ba'dil asri ila waqtil maghrib, dari setelah asar sampai waktu maghrib tiba ya, belajar terus ya. Kemudian tiba waktu sholat maghrib lah dulu. Setelah sholat maghrib apa yang dilakukan? Wasalli ba'dal maghrib rakaataini. Nah, setelah sholat maghrib sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat bijuz'aini, dengan 2 juz. Masya Allah, ini kalau hafal Quran ya. Kalau hafal Quran ya, rata-rata orang dulu mah hafal Quran terus ya. Semuanya banyak yang hafal Quran. Jadi nasihat ini enteng bagi mereka. Jadi setelah sholat maghrib sholat 2 rakaat dengan 2 juz ya. Kalau misalkan enggak menggunakan teori ini ya sama ya, sholat 2 rakaat lalu baca Quran ya, baca Quran 2 juz, atau kalau enggak mampu 1 juz lah ya, sampai menjelang waktu sholat isya. Fa idza shallaital isya fa'ud ala durusik. Setelah kamu sholat isya, kamu belajar lagi. Masya Allah, habis isya belajar lagi, belajar. Berarti belajarnya tadi dari pagi sampai asar, dari asar belajar lagi sampai maghrib. Setelah maghrib baru ibadah ya. Setelah maghrib baru ibadah, sholat ya, baca Quran. Setelah isya belajar lagi. Masya Allah. Fa'ud ala durusik ya, durus ini pakai jamak, berarti banyak akan dipelajari setelah isya. Setelah belajar, setelah belajar tsumma taji ala syikkika. Gimana udah? Fa idza shallaital isya, apabila kamu sudah selesai sholat isya, fa'ud ala durusik, kamu belajar lagi. Tsumma taji ala syikkikal aiman ya, kemudian kamu tidur ya. Kamu tidur dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Fasabbih 33. Sebelum kamu tidur baca tasbih, baca subhanallah sebanyak 33 kali. Wahmad 33. Kamu baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbir 34. Kamu baca Allahu akbar sebanyak 34 kali ya. Ini mau dicetak orang alim ini. Kemudian waqul Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Setelah baca bacaan yang tadi
kamu baca ini, ya. Baca apa? Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadak wa idza fatahta 'ainaika. Setelah kamu bangun tidur minan naum fa'lam anna an-nasa qad akhadhat hadhaha. Setelah kamu bangun tidur, ketahuilah bahwasanya jiwamu itu sudah mengambil haknya. Ya, sudah tidur, berarti sudah terpenuhi kebutuhan jasmanimu. Faqum ilal wudu, lalu kamu segera ngambil wudu. Wa sholli fi dhalamil lail. Ya, di waktu, ya, berarti waktu salat tahajud, ya. Jangan sampai tidak salat tahajud, ya Allah. Kamu sholat tahajud ma'amkan, selagi kamu mungkin untuk sholat tahajud maka sholat malam, ya, sholat tahajud. Wastaftih bi raka'ataini khafifatain. Jadi sholatnya itu jangan lama-lama, udah 2 rakaat menggunakan surah Al-Kafirun atau surah Ikhlas. Setelah itu tsumma ba'dahuma raka'ataini bi juz'aini minal Qur'an. Ya Allah, ini program sulit nih. Setelah 2 rakaat sholat tahajud, sholat lagi 2 rakaat tapi menggunakan 2 juz Quran. Ya, ini mungkin sulit bagi yang nggak hafal Quran. Ya udahlah, nggak usah sholat. Setelah sholat tahajud, udah baca Quran saja. Baca Quran saja 2 juz. Masya Allah, ini beliau itu memberikan program pada kita untuk berzikir dan juga untuk selalu semangat mencari ilmu. Allah. Tsumma ta'udu ila darsil ilm. Ini sebelum subuh, ya. Ini sebelum subuh. Ini programnya ulama ini. Programnya orang alim. Programnya orang yang ingin menjadi orang yang luar biasa. Masya Allah, ini tidak bisa kalau bangun jam 4, nggak mungkin ini. Harusnya ini bangunnya jam 2, ya. Harusnya jam 2. Jam 2 itu bangun. Setelah bangun wudu, sholat malam 2 rakaat. Setelah itu sholat 2 rakaat lagi dengan menggunakan 2 juz. Atau baca Quran lah. Baca Quran. Setelah baca Quran, belajar lagi. Ya, belajar lagi sampai masuk waktu sholat subuh. Setelah masuk waktu sholat subuh, ya dilanjut dengan program yang tadi disebutkan. Ya, pergi ke masjid dan baca-baca itu. Fa innal ilma afdal min kulli nafilatin. Kenapa kau harus belajar sebelum subuh? Karena belajar itu afdal. Itu lebih utama dari hal-hal yang sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Ini programnya orang alim. Kemudian sekarang beliau akan memberikan tips tata cara bagaimana agar kamu tidak berkendala. Ketika kamu belajar pasti ada banyak kendala yang mungkin menghalangimu untuk bisa sempurna belajar. Maka apa yang harus kamu lakukan agar tidak banyak kendala ketika kamu belajar? Ya, ini programnya orang alim, ya. Jadi yang ingin jadi orang alim bisa ngambil program ini. Faslun. Apa program selanjutnya? Ini membahas tentang kendala, ya.